membahas tentang konsep dasar perkembangan manajemen bisnis syariah, yang di dalamnya mencakup ekonomi dan bisnis syariah kontemporer, perbankan syariah, baitul ma'al wal tamwil, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan obligasi syariah. Perkenalkan, nama saya Resa Rismayanti. Saya di sini akan memaparkan tentang pengertian ekonomi dan bisnis syariah kontemporer, perbankan syariah, dan baitul ma'al wa tamwil. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi dan bisnis syariah kontemporer. Ekonomi syariah kontemporer adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Bisnis syariah kontemporer adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandaskan dengan hukum Islam. Kedua adalah perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang didirikan berdasarkan hukum Islam. Di dalam perbankan syariah ini terdapat 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini tercermin dari penerapan atas bagi hasil yang disepakati antara bank dengan nasabah. Yang kedua yaitu prinsip kesederajatan, di mana prinsip ini bank dan nasabah akan sama-sama mempunyai hak dalam bidang hak berpendapat dan sebagainya. Ketiga adalah prinsip ketentraman. Prinsip ketentraman ini adalah produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah, di mana nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin. Ketiga yaitu ada baitul ma'al wa tamwil. Baitul ma'al wa tamwil ini atau disingkat dengan BMT adalah sistem lembaga keuangan yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Macam-macam yang digunakan oleh BMT. Yang pertama ada akad jual beli. Di dalam akad jual beli ini terdapat murabahah, salam, dan istisna. Kedua yaitu akad bagi hasil. Ketiga akad sewa menyewa, dan keempat pinjam meminjam. Perkenalkan, saya Faridah dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pegadaian syariah. Adapun pengertian pegadaian syariah yaitu adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat utang, dan yang memberi pinjaman berhak untuk menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Adapun syarat dari pegadaian syariah, yang pertama yaitu rahin dan murtahin, yang kedua ada sigat, yang ketiga marhunhih atau hutang, dan yang keempat ada almarhun atau barang. Kemudian ada rukun-rukun pegadaian syariah. Yang pertama yaitu yang menggadaikan atau rahin harus orang yang sudah dewasa, berakal, dapat dipercaya, dan mempunyai barang yang akan digadaikan. Yang kedua, yang menerima gadai atau al-murtahin adalah orang, bank, atau suatu lembaga tertentu yang mendapat kepercayaan dari ar-rahin untuk memperoleh modal dengan menggunakan jaminan suatu barang atau gadai. Yang ketiga yaitu barang yang digadaikan yang dipakai sebagai jaminan dalam memperoleh utang. Yang keempat, utang adalah sejumlah dana yang diberikan oleh murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima ada sigat. Sigat, ijab, dan kobul adalah kesepakatan yang dilakukan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Adapun tujuan dari pegadaian syariah yaitu 1. Pencegahan adanya pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang kedua, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan penanaman sosial. Adapun manfaat dari pegadaian syariah, yang pertama untuk nasabah yaitu tersedianya dana dalam waktu cepat, kemudian prosedur yang relatif sederhana, fasilitas penitipan aman dan terpercaya. Kemudian manfaat dari pegadaian syariah bagi perusahaan pegadaiannya yaitu yang pertama penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana, kemudian penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai asuransi syariah. Asuransi syariah ini adalah asuransi yang berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong dan saling melindungi antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau dana tabaru yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Perkenalkan, nama saya Ranti Salmawati. Di sini saya akan membahas tentang pasar modal syariah.
bersifat jangka panjang, di mana operasional dan sistem yang dipergunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dengan kata lain, maksud dan pengertian pasar modal syariah adalah pasar modal yang berbasis syariah atau yang menerapkan prinsip syariat Islam. Efek yang diperjualbelikan di pasar modal syariah bisa berupa saham syariah, obligasi syariah, dan dana reksa syariah. Dalam hal ini, pembeli disebut juga sebagai investor, sedangkan penjual disebut sebagai emiten. Emiten adalah perusahaan perseroan yang telah go public atau yang telah melakukan IPO, inisial public offering. Selanjutnya, perkembangan dan sejarah pasar modal syariah. Jika diawali dengan sejarah dan perkembangan pasar modal syariah di dunia, maka berawal dari kemunculan perbankan syariah di dunia pada tahun 1971, Nasr Social Bank yang berada di Kairo, Mesir. Kemudian lahir pula Islamic Development Bank atau yang disebut IDP, serta diikuti dengan kemunculan perbankan syariah di negara Timur Tengah. Atas perkembangan perbankan syariah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan munculnya pasar modal syariah yang menjadi salah satu instrumen investasi alternatif selain perbankan syariah. Dalam perjalanannya, pasar modal syariah kemudian merambah dan masuk ke Indonesia. Selanjutnya, obligasi syariah. Dalam Islam, istilah obligasi dikenal sebagai sukuk atau sertifikat. Obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi yang menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Selanjutnya, prinsip obligasi syariah. Yang pertama, pembiayaan hanya untuk suatu transaksi di mana harus dapat diadakan pembukuan yang terpisah untuk menentukan manfaat yang timbul. Yang kedua, hasil investasi yang diterima pemilik dana merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana hasil penjualan obligasi, bukan dari kegiatan usaha yang lain. Yang ketiga, tidak boleh memberikan jaminan hasil usaha yang semata-mata merupakan fungsi waktu dari uang atau time value of money. Yang keempat, obligasi tidak dapat dipakai untuk menggantikan hutang yang sudah ada. Dan yang terakhir, bila pemilik dana tidak harus menanggung rugi, maka pemilik usaha harus mengikat diri. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.